Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Gulam Ilham Hindami sebagai mahasiswa Telkom dari kelas reguler MBA dengan NIM 2050123 Di sini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu kepemimpinan digital sebagai syarat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kepemimpinan digital. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan digital. Jadi, kepemimpinan digital adalah sebuah pendekatan kepemimpinan yang mengintegrasikan antara teknologi dan juga transformasi digital ke dalam sebuah organisasi dan juga operasi organisasi tersebut. Jadi, pemimpinan digital ini tidak hanya memahami tren teknologi, tetapi juga dia mampu mengarahkan organisasi melalui transformasi digital untuk meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi yang dia pimpin. Setelah saya tadi menjelaskan tentang apa itu pengertian dari kepemimpinan digital, sekarang saya akan menjelaskan tentang tantangan-tantangan apa yang akan dihadapi oleh pemimpin digital. Yang pertama itu ada perubahan budaya. Jadi pada perubahan budaya ini, si pemimpin digital harus bisa membawa organisasi yang sebelumnya tradisional ini menjadi ke organisasi yang lebih terbuka. Maksudnya terbuka itu bagaimana? Jadi organisasi ini mereka harus bisa adaptasi dan juga inovasi untuk kemajuan dan juga sustainabilitas suatu perusahaan. Tentunya dengan berbasis teknologi. Nah, tantangan kedua adalah integrasi sistem. Jadi pada integrasi sistem ini, si pemimpin digital mereka harus bisa untuk mengintegrasikan antara teknologi yang baru dengan infrastruktur dan juga sistem yang sudah ada. Jadi si pemimpin ini harus bisa memastikan bahwa ketiga unsur yang saya sebutkan tadi itu harus berjalan secara sinergi. Untuk tantangan yang ketiga adalah resistensi terhadap perubahan. Jadi di sini si pemimpin digital harus bisa untuk memberikan pengertian kepada karyawannya, yang mana mereka ini pasti mengalami uh, sebuah istilahnya itu kultur shock terhadap perubahan yang dialami oleh organisasinya. Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah ketidakpastian teknologi. Jadi pemimpin digital ini mereka harus bisa mengambil tindakan apabila sewaktu-waktu terjadi sebuah perubahan teknologi yang sangat cepat. Jadi keputusan yang diambil oleh pemimpin digital ini benar-benar harus bisa menyelesaikan suatu permasalahan untuk keberlanjutan organisasi yang dia pimpin. Nah, setelah saya menjelaskan tadi tentang apa tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh pemimpin digital, tentunya itu bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Nah, oleh karena itu, suatu perusahaan mereka harus benar-benar bisa memilih orang mana yang sekiranya dia mempunyai sebuah kepribadian dan juga sifat yang emang harus dimiliki oleh pemimpin digital. Nah, adapun hal-hal yang harus dimiliki oleh pemimpin digital adalah yang pertama, mampu menganalisis data. Jadi, kemampuan untuk menganalisis data ini sangat penting. Pentingnya di mana? Karena kemampuan menganalisis data ini nantinya akan mempengaruhi tentang keputusan apa yang diambil oleh perusahaan. Kemudian ada pemahaman teknologi. Nah, pemahaman teknologi juga itu dinilai sangat penting karena pemimpin digital untuk saat ini mereka harus bisa dan mengerti tentang teknologi apa yang cocok dan juga selaras dengan apa organisasi yang dia pimpin. Kemudian ada inovasi Nah, kemudian itu ada inovasi berkelanjutan. Jadi, pada inovasi berkelanjutan ini, si pemimpin digital harus bisa mengadopsi platform kolaboratif internal yang mungkin nantinya si platform ini akan digunakan oleh karyawan yang berbeda departemen untuk bisa berbagi pengetahuan dan juga mengungkapkan ide-ide mereka agar bisa terintegrasi dan juga dapat diakses oleh karyawan-karyawan yang berada dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian yang paling penting adalah mempunyai visi digital. Jadi, visi digital ini kenapa dibilang penting? Karena apabila si pemimpin digital memiliki visi digital ini, mereka nantinya harus punya planning tertentu untuk kemajuan organisasi tentunya. Hal ini dapat mempengaruhi tentang kemana perusahaan akan berjalan dan juga sustainabilitas. Dan yang terpenting adalah bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada. Pemimpin digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang strategi ataupun prinsip-prinsip apa yang harus dipegang oleh suatu pemimpin digital. Nah, di sini saya telah membagi menjadi dua hal. Nah, yang pertama itu ada setelah sebelumnya saya menjelaskan tentang hal-hal apa yang harus dimiliki oleh kepemimpinan digital,
Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan juga prinsip-prinsip apa yang harus dimiliki oleh pemimpin digital. Di sini saya telah membagi menjadi dua bagian, yaitu bagian internal dan juga eksternal. Nah, untuk internal, yang pertama ada adaptasi. Jadi pemimpin ini harus cepat beradaptasi dan juga mengenali tentang kelemahan dan juga kelebihan yang dimiliki oleh organisasi yang dia pimpin. Kemudian yang kedua adalah pemimpin sebagai pemberdaya. Maksudnya apa? Jadi setelah pemimpin mengenali tentang apa kelebihan dan kelemahan, pemimpin ini harus bisa memanfaatkan kelebihan dan juga memperbaiki kekurangan dari organisasinya. Nah, kemudian yang ketiga ada pemimpin sebagai inspiratif. Jadi untuk bisa dia dihormati dan juga dihargai oleh bawahannya, maka pemimpin ini harus mencontohkan hal-hal yang baik dan juga memberikan motivasi yang baik juga kepada bawahannya agar bawahannya itu bisa diatur dan juga bisa menghormati pemimpin dalam sebuah organisasi. Kemudian untuk hal eksternal itu ada kemitraan strategis. Jadi maksud kemitraan strategis ini adalah si pemimpin digital harus bisa mencari mitra mana yang sejalan dan juga dinilai cocok untuk mendukung strategi-strategi yang nantinya dijalankan oleh organisasi yang dia pimpin. Kemudian ada pemahaman data yang mendalam. Jadi maksud pemahaman data yang mendalam adalah si pemimpin digital ini harus bisa memahami data-data apa yang nantinya diperlukan untuk menjalankan strategi. Jadi misalkan si pemimpin ini harus bisa memahami data pelanggan. Jadi si pelanggan ini sukanya apa. Nantinya hal tersebut akan diselaraskan dengan strategi-strategi apa yang akan dijalankan pada sebuah organisasi. Nah, sekarang kita memasuki tahap kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil tentang penjelasan saya di atas adalah pemimpin digital pada zaman sekarang ini memainkan peran yang sangat sentral dalam membimbing organisasi melalui kompleksitas dan juga dinamika lingkungan bisnis yang dipengaruhi oleh transformasi teknologi. Nah, dengan membimbing organisasi ke arah transformasi digital, pemimpin digital ini memberikan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan berkelanjutan dan juga daya saing di era digital saat ini. Nah, mungkin segitu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.